Halo semuanya, kenalin nama aku Nazwa Nuzul Rani dengan NPM 020423111107 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini aku mau jelasin ke kalian hasil tugas individu untuk mata kuliah riset operasi. Jadi nanti aku bakal nunjukin kalian gimana pengerjaannya dari awal sampai dengan mendapatkan hasil akhir biar lebih jelas dan gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Pada soal pertama kan kita disuruh tentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimas dan maksimin. Nah, pada soal pertama saya diberikan tampilan berisi 3 alternatif fasilitas, yaitu fasilitas besar, fasilitas medium, dan fasilitas kecil. Masing-masing alternatif mempunyai 3 kondisi permintaan, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, angka-angka dalam tampil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fasilitas besar. Permintaan rendah sama dengan 6 juta, permintaan sedang sama dengan 20 juta, permintaan tinggi yaitu 40 juta. Nah, untuk fasilitas medium, permintaan rendah yaitu 9 juta, permintaan sedang 20 juta, permintaan tinggi 25 juta. Nah, untuk fasilitas kecil, permintaan rendah 15 juta, permintaan sedang 15 juta, dan permintaan tinggi itu 15 juta. Nah, yang pertama adalah langkah minimax. Nah, metode ini memilih nilai minimum dari setiap alternatif, lalu memilih yang minimumnya paling besar. Nah, saya hitung nilai minimum tiap alternatif. Untuk fasilitas besar yaitu minimum dari 6, 20, 40 sama dengan 6. Untuk fasilitas medium minimum dari 9, 20, 25 sama dengan 9. Untuk fasilitas kecil minimum dari 15, 15, 15 sama dengan 15. Kemudian saya bandingkan nilai minimum tersebut yaitu 6, 9, dan 15. Nah, nilai minimum yang paling besar adalah 15 dari fasilitas kecil. Kesimpulan minimax yaitu pilih fasilitas kecil dengan hasil 15 juta rupiah. Nah, untuk langkah maksimas, metode ini memilih nilai maksimum dari setiap alternatif lalu memilih yang paling besar. Pertama, saya hitung nilai maksimum tiap alternatif terlebih dahulu. Nah, untuk fasilitas besar maksimum dari 6, 20, 40 sama dengan 40. Untuk fasilitas medium maksimum dari 9, 20, 25 sama dengan 25. Untuk fasilitas kecil maksimum dari 15, 15, 15 sama dengan 15. Kemudian saya bandingkan nilai maksimum tersebut yaitu 40, 25, dan 15. Nah, nilai tertinggi adalah 40 dari fasilitas besar. Nah, untuk kesimpulannya itu maksimas dipilih berdasarkan fasilitas besar dengan hasil 40 juta rupiah. Pada soal nomor 2, kita diberikan tabel jarak antara 4 tim pendamping dan 4 lokasi pertandingan. Saya bacakan seluruh angka supaya pendengar paham data yang dipakai. Tim 1 ke lokasi A sama dengan 210, ke lokasi B sama dengan 90, ke lokasi C sama dengan 180, ke lokasi D sama dengan 160. Untuk tim 2 ke lokasi A 100, ke lokasi B 70, ke lokasi C 130, ke lokasi D 200. Tim 3 ke lokasi A 170, ke lokasi B 100, ke lokasi C 140, ke lokasi D 170. Tim 4 ke lokasi A 80, ke lokasi B 65, ke lokasi C 105, dan ke lokasi D yaitu 120. Nah, tujuannya itu untuk menempatkan setiap tim ke satu lokasi sehingga setiap lokasi dipakai tepat satu tim dan total jarak ke 4 tim seminimum mungkin. Ini adalah masalah assignment klasik. Kita lanjut ke langkah 1, identifikasi jarak terkecil per tim atau indikator awal. Tim 1 nilai terkecil 90 ke lokasi B, tim 2 nilai terkecil 70 ke lokasi B, tim 3 nilai terkecil 100 ke lokasi B, dan tim keempat nilai terkecil 65 ke lokasi B. Nah, semua nilai terkecil mengarah ke lokasi B sehingga kita tidak bisa memilih semua karena setiap lokasi hanya boleh dipakai satu tim. Kita perlu mencari kombinasi terpadu. Untuk langkah kedua, uji kombinasi yang masuk akal dan hitung totalnya. Nah, saya mencoba beberapa susunan penugasan yang logis dan menghitung total jarak tiap kombinasi. Nah, berikut beberapa contoh perhitungan. Yang pertama yaitu kombinasi contoh atau kombinasi yang paling baik setelah pengecekan. Tim 1 lokasi B 90, tim 2 lokasi A 100, tim 3 lokasi C 140, tim 4 lokasi D 120, dan totalnya yaitu 90 ditambah 100 ditambah 140 ditambah 120 sama dengan 450. Nah, untuk contoh kombinasi lain atau untuk perbandingan lah, tim 1 B 90, tim 2 C 130, tim 3 A 170, tim 4 D 120, dan totalnya yaitu 510. Untuk tim 1 yaitu ke D 160, tim 2 ke B 170, tim 3 ke A 170, dan tim keempat
C 105, totalnya itu 505. Tim 1 C 180, tim 2 B 70, tim 3 D 170, tim 4 A 80, dan totalnya yaitu 500. Nah, dari beberapa kombinasi yang diuji, kombinasi pertama menghasilkan total paling kecil yaitu 450. Untuk langkah ketiga yaitu verifikasi minimalitas, yaitu dengan mengecek semua kemungkinan penugasan yang memenuhi syarat satu tim satu lokasi. Tidak ditemukan kombinasi yang menghasilkan total kurang dari 450. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa kombinasi berikut adalah solusi optimal, yaitu untuk hasil akhir, yaitu ada penugasan optimal dan total jarak. Nah, penugasan yang optimal adalah tim 1 ke lokasi B sama dengan 90, tim 2 ke lokasi A sama dengan 100, tim 3 ke lokasi C sama dengan 140, dan tim keempat ke lokasi D yaitu 120. Sehingga total jarak minimum sama dengan 90 ditambah 100 ditambah 140 ditambah 120 sama dengan 450. Selanjutnya kita masuk pada nomor 3. Nah, pada tugas ini kita diberi permasalahan distribusi beton dari 3 pabrik menuju 3 lokasi konstruksi. Nah, setiap pabrik memiliki kapasitas penawaran tertentu. Nah, setiap lokasi memiliki jumlah permintaan tertentu dan biaya pengiriman per ton berbeda-beda untuk tiap rute. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun data ke dalam bentuk tabel transportasi. Nah, pada bagian kiri terdapat pabrik sebagai sumber penawaran. Di bagian atas terdapat lokasi sebagai tujuan permintaan, dan di dalam sela tabel tertera biaya pengiriman per ton. Nah, setelah tabel dasar terbentuk, saya mencatat total penawaran dari ketiga pabrik, yaitu 120, 80, dan 80 ton, sehingga totalnya 280 ton. Lalu saya mencatat total permintaan untuk lokasi A, B, dan C, yaitu 150, 70, dan 60 ton dengan total yang juga 280 ton. Karena total penawaran dan permintaan seimbang, kita bisa langsung melakukan distribusi tanpa perlu dummy row atau dummy column. Nah, selanjutnya saya mulai menentukan rute distribusi dengan biaya paling rendah, yaitu menggunakan pendekatan metode biaya terkecil. Prinsipnya adalah memilih sel dengan biaya termurah selama penawaran dan permintaan masih memungkinkan. Pertama, saya memilih rute termurah, yaitu dari pabrik 1 ke lokasi B dengan biaya 6. Nah, permintaan di B adalah 70 ton dan pabrik 1 masih dapat memberikan 120 ton. Maka saya alokasikan 70 ton ke rute tersebut. Nah, penawaran pabrik 1 tersisa 50 ton, sedangkan permintaan di B terpenuhi. Berikutnya saya mencari biaya terkecil berikutnya yang masih valid. Itu adalah rute pabrik 1 ke C dengan biaya 6. Permintaan di C adalah 60 ton, namun pabrik 1 hanya memiliki sisa 50 ton. Maka saya alokasikan semua 50 ton dari pabrik 1 ke lokasi C. Nah, pabrik 1 kini habis dan permintaan C tersisa 10 ton. Saya lanjut ke biaya terendah berikutnya, yaitu pabrik 2 ke B dengan biaya 7. Namun lokasi B sudah terpenuhi. Maka saya cek rute termurah berikutnya, yaitu pabrik 3 ke B yang juga sudah penuh. Setelah menyaring kembali, rute yang termurah dan masih bisa digunakan adalah pabrik 2 ke A dengan biaya 10. Nah, saya alokasikan 80 ton dari pabrik 2 ke lokasi A. Nah, lokasi A kini tinggal membutuhkan 70 ton lagi. Nah, permintaan A masih tersisa 70 ton, sehingga saya memenuhi sisanya dari pabrik 3 ke A dengan biaya 3 per ton. Maka 70 ton dialokasikan ke rute tersebut. Nah, pabrik 3 kini tersisa 10 ton. Terakhir terdapat sisa permintaan 10 ton di lokasi C. Nah, ini dipenuhi oleh pabrik 2 ke C dengan biaya 12 per ton. Nah, setelah semua permintaan dan penawaran habis, saya menjumlahkan seluruh biaya distribusi. Hasil perhitungan menunjukkan total biaya sebesar 2060 karena semua rute dipilih berdasarkan prinsip biaya terendah. Pola distribusi ini menghasilkan biaya pengiriman yang paling minimal. Dengan demikian, pola distribusi yang paling efisien adalah pabrik 1 yaitu B sebanyak 70 ton, pabrik 1 ke C sebanyak 50 ton, pabrik 2 ke A sebanyak 80 ton, dan pabrik 2 ke C sebanyak 10 ton, dan terakhir yaitu pabrik 3 ke A sebanyak 70 ton. Nah, total biaya akhir yaitu 2060. Jadi, pola distribusi yang membedakan biaya terendah adalah pabrik 2 di lokasi ke lokasi C dengan memindahkan 10 ton beton dengan harga 120.